dengan aplaus yang luar biasa, Bapak Dr. Iskandar Junaidi. Silahkan Pak Dokter. Baik, terima kasih Pak Aminuddin. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi, Pak. Ya, baik, kita mulai ya. Bagi yang baru, mungkin bisa kita ucapkan selamat bergabung, selamat mengikuti acara Zoom meeting yang selalu diadakan oleh tim Maximex setiap hari Rabu dan Sabtu. Hari Rabu jam 7 malam, hari Sabtu jam 2 sore. Ya, baik, kita mulai saja Bapak Ibu. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Dr. Iskandar Junaidi, tamatan dari Bandung, Universitas Maranatha dan Unpad. Jadi kita akan mulai dengan topik kita hari ini. Ya, sederhana saja ya Bapak Ibu, topik kita bagaimana caranya kita bisa memiliki kesehatan dengan mengetahui rahasia sehat secara mudah dan alami. Nah, jadi ini penting kita ketahui demi mendapatkan kesehatan yang optimal dengan cara yang murah, mudah, dan bisa kita lakukan sehari-hari dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita mengatakan diri kita saat ini sehat, tidak ada gejala atau sakit apapun. Nah, tapi coba kita lihat, kita perhatikan sebenarnya gejala-gejala ringan dari keadaan tubuh yang kurang sehat itu terkadang hadir dan menyerang diri kita ya. Seperti perut tidak nyaman, mudah mengantuk, tidak bertenaga, sulit tidur, gangguan head. Kok rasanya cepat tua, belum umur 40 kok sudah keriputan ini. Belum 40 kok tenaga sudah tidak sekuat 5 tahun lalu misalnya gitu ya. Ya, rambut rontok dan lain sebagainya, termasuk berbagai penyakit kronis yang lain yang kita hadapi tapi kita tidak sadari keberadaannya dalam kehidupan kita. Nah, kita kalau gejalanya masih ringan, seringkali kita bilang, saya ini masih sehat gitu ya. Nah, karena gejalanya belum muncul, belum nyata, dan belum mengganggu kehidupan kita. Nah, tetapi apakah demikian? Tidak juga sebenarnya, karena gejala penyakit kan dimulai dari ringan. Setelah itu perlahan-lahan menuju kepada kemunculan penyakit yang sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya sederhananya itu, rahasia hidup bahagia itu ya ini, tubuh sehat, pikiran sehat. Sebenarnya ini. Jadi kalau kita bahagia itu, kita bisa bilang hidup kita bahagia bila tubuh sehat, pikiran sehat. Bukan harta banyak ya, Bapak Ibu ya, bukan harta berlimpah, bukan. Tubuh sehat, pikiran sehat. Jika dua ini kita miliki, maka kita bisa dibilang orang yang bahagia. Nah, tubuh tidak sesederhana yang kita bayangkan. Tantangan dan kesulitan yang kita hadapin di lapangan dalam kehidupan kita dewasa ini. Nah, memang Bapak Ibu, nyatanya sekarang kita cenderung kebanyakan orang itu tidak mengerti arti hidup sehat. Sederhananya ini saja, kita sering makan berlebihan. Makanannya pun tidak sehat, ya, gorengan, junk food, makanan yang banyak diolah berlebihan. Kita minum alkohol atau merokok, lingkungan kita terpapar polusi udara, zat kimia, dan lain sebagainya. Jadi secara tidak sengaja sebenarnya kita ini sudah menjalani gaya hidup tidak sehat. Nah, inilah kenapa penyakit itu bermunculan lebih mudah sekarang dalam kehidupan orang dewasa ini dibanding mereka dulu, orang-orang tua kita, nenek moyang kita,
ya. Walaupun semua sarana tidak ada, obat dan informasi kesehatan pun tidak terlalu lengkap, tapi mereka sehat-sehat, bisa umur panjang. Kenapa? Karena lingkungannya masih bagus. Tidak seperti kita sekarang ini. Maka tantangan kita ke depan ini lebih berat dibanding yang lain. Karena nyata di depan kita banyak hal yang menghalangi kita untuk hidup sehat. Nah, contoh aja di sini. Sering kita dalam kehidupan kita, penumpukan lemak itu karena makan berlebihan, kurang gerak, otomatis ini lemak pada numpuk nih di perut, ya. Ini atau di organ-organ hati, jantung, ini lemaknya numpuk di sini. Atau lebih parah lagi, penumpukan lemak di arteri kita, ya, di sini. Ini penumpukan lemak, ini arteri kita yang membuat aliran darah melambat. Nah, seperti di perut ini untuk mengurangi lemak di perut ini, makan berlebihan. Nah, kalau saya terima pasien tuh suntik, ini gemuk seperti ini, Bapak Ibu, ini mahal ini, di atas 1 juta ini sekali suntik ini. Ya, karena gemuk seperti ini. Nah, jadi memang kebiasaan kita makan berlebihan, makanan tidak sehat, kurang gerak, inilah yang menyebabkan penumpukan lemak yang tanpa kita sadari membuat hidup kita kurang sehat. Nah, ini fakta nih Bapak Ibu ya. Dari WHO, Badan Kesehatan Dunia, dikatakan pembunuh nomor 1 itu penyakit jantung, kemudian kanker, dan penyakit kencing manis. Ya, ini tidak berbeda dengan kita. Di Indonesia, Menkes mencatat penyakit yang membuat itu penyakit stroke, penyakit pembuluh-darah, kardiovaskuler, dan diabetes. Nah, yang mengejutkan, 93% penyakit yang datang yang terjadi di Indonesia itu ini diakibatkan konsumsi buah dan sayur dan kurang beraktivitas fisik sekitar 48%. Jadi sederhana saja, makanan yang berlebihan ini 2 hal yang sudah memberi kontribusi terbesar kepada orang sekarang gampang sakit. Tidak seperti orang dulu ya, banyak bergerak, banyak berjalan, banyak makan sayur buah, sehat-sehat mereka. Sekarang kita sulit untuk mendapatkan ini. Nah, ini faktanya. Nah, jadi catatan dari IDI pun sama. Ternyata 70% mereka yang ke dokter itu ternyata setelah diteliti, ditanya, dianamnesa, kenapa bisa timbul penyakit ini dan itu, ujung-ujungnya terkait diet rupanya Bapak Ibu. Pola makan dan jenis makanannya. 70% itu karena itu. Dan dari 70% ini 50% sebenarnya tidak perlu mereka ke dokter jika memperbaiki diri dengan nutrisi yang tepat dan gaya hidup yang baik. Sudah, sebenarnya itu. Nah, tetapi yang sederhana ini pun sulit kita lakukan sekarang. Makanya kita sering ke dokter dan penyakit makin banyak muncul. Nah, seperti kita lihat juga sekarang makin banyaknya penyakit kronis yang muncul Bapak Ibu, tidak seperti dulu. Penyakit kronis, penyakit degeneratif seperti stroke, jantung, ya, kencing manis, kanker usus, dan lainnya. Termasuk hubungan suami istri. Sekarang gampang Bapak Ibu ya. Suami istri umur belum 40, menikah juga mungkin baru 10 tahun, tapi gairah sudah turun. Nah, laki-laki sudah tidak bisa memuaskan pasangannya, impotensi lah, segala macam, ejakulasi dini, dan lain-lain. Nah, semua hal ini membuat kesulitan hidup kita semakin nyata. Nah, hal lain Bapak Ibu dari pengaruh pola hidup yang tidak sehat, pola makan yang tidak baik, jenis makanan yang tidak sehat, ialah usus kita jadi kotor Bapak Ibu, ini seperti ini. Usus yang bersih seperti ini, bersih. Terlihat di sini karena pembuluh darah ada di permukaan yang siap untuk menyerap semua nutrisi yang kita makan. Jadi usus yang bersih ini seperti ini Bapak Ibu, filinya, tonjolannya, siap menerima semua nutrisi oksigen yang masuk untuk dihantarkan ke seluruh sel kita, ke tubuh kita. Nah, karena pola makan yang tidak sehat, usus jadi kotor seperti ini. Kalau usus kotor seperti ini Bapak Ibu, apapun yang kita makan, ya, itu tidak akan maksimal diserap.
sudah bagus 10-20% ya diserap. Ini seperti ini bagaimana mau diserap makanan kita ya? Nutrisi yang kita makan, makanan bagus, mahal pun itu percuma, akan dibuang karena tidak diserap. Nah, kenapa demikian? Karena kurang serat, Bapak Ibu. Umumnya kita sekarang kurang serat. Perhatikan saja anak-anak sekarang atau kita ya. Sebenarnya kalau disuruh makan sayur itu pada nggak suka ya. Berat mau makan sayur gitu ya. Maunya ayam, gorengan gitu. Nah, padahal kalau kurang serat, usus kita kotor, bermasalah, timbul nih berbagai penyakit usus. Ya. Berbagai penyakit. Kegemukan, diabetes, jantung, gangguan saluran pencernaan, hemoroid, atau kanker usus. Kanker usus kan makin banyak sekarang Bapak Ibu ya. Wasil atau hemoroid juga. Gangguan lambung juga banyak ya. Merasa tidak nyaman, kembung, mual, nggak enak. Makin banyak sekarang terjadi. Nah, kamu tahu tapi kamu pura-pura. sekarang apa solusinya Bapak Ibu? Solusinya ya ini kembali lagi sebenarnya yang seperti kita sering gaung-gaungan, kita bicarakan, kita dengar gitu ya, sampai bosen kali ini orang dengerin yang begini nih, ya kan? Tapi tetap aja diomongin terus. Karena apa? Karena ini yang penting. Jadi pola makan sehat itu harus dijaga. Artinya jumlah makanan dibatasi, jaga mulut, jangan rakus. Artinya makan secukupnya lah Bapak Ibu ya. Makan apapun boleh, yang penting seimbang secukupnya. Kurangin yang tidak beresensi sebagai nutrisi seperti yang terlalu asin, manis, asam, pedas, dan lain-lainnya. Yang goreng-gorengan dikurangin lah Bapak Ibu ya. Kurangin. Diperbanyaklah sayur buah, biji-bijian. Ini yang kita perbanyak. Jadi porsi utama itu sayur buah, yang lain-lain itu boleh kita makan apapun. Jangan berlebihan. Karena makan berlebihan pun akan menyebabkan meningkatnya radikal bebas. Selain dari polusi, radiasi, dan lain-lain yang ada di sekitar kita. Dari zat kimia dan segala macam. Itu timbul radikal bebas. Dari makan berlebihan pun radikal bebas akan meningkat. Jadi, tidak ada gunanya makan berlebihan sampai kenyang ya, sampai leher, sampai ngomong pun susah gitu ya Bapak Ibu ya, saking kenyangnya gitu. Nah, gitu harus dihindari. Cukup minum, beraktivitas fisik. Jika tidak bisa olahraga rutin yang kita harapkan, yang penting beraktivitas Bapak Ibu. Jalan, gerak, di rumah, ngepel, nyapu, setrika. Wah, ibu-ibu bagus itu, sehat ya. Jangan diserahkan semua kepada PRT. Buat ya kita juga sedikit kerja. Karena olahraga itu Bapak Ibu ya. Kerjaan rumah itu olahraga. Membersihkan pekarangan rumah, nyapu-nyapu, perbaikan sana sini yang kecil-kecil, itu semua buat kita sehat. Ya, itu. Kemudian kurangin stop alkohol, kopi secukupnya. Kalau mau doyan minum kopi, mereka yang suka minum kopi boleh minum kopi 4 gelas sehari, 4 cangkir. Tapi syaratnya gulanya sedikit saja. Kopi 4 gelas masih oke Bapak Ibu, sudah diteliti, masih bagus untuk kesehatan. Yang penting gulanya. Nah, yang bikin sakit ini kan kopinya 1 sendok, gulanya 3 sendok kan gitu Bapak Ibu. Tidak seimbang ya. Gitu. Jadi kopi tanpa gula itu yang paling bagus. Kalau tidak bisa minum tanpa gula ya kasihlah sedikit gula atau kasih pemanis ya biar gulanya, kalorinya tidak berlebihan. Terus jaga kebersihan tangan, berjemur di bawah sinar matahari sekitar 15 menit. Jam 7 sampai jam 9 pagi. Jadi sebenarnya inilah pola hidup sehat. Tetapi tetap saja ini tidak bisa dijalankan. Sekalipun bisa dijalankan, tetap nih kita biasanya kurang nutrisi. Nah, kenapa Bapak Ibu? Ini. Jadi zaman sekarang suplemen itu sudah tidak bisa dihindari, harus kita konsumsi. Kenapa? Karena makanan yang kita konsumsi sudah tidak bisa mendukung, memberi nutrisi yang cukup bagi tubuh dan sel kita. Kita lihat di sini ada 7 komponen penting yang harus dipenuhi untuk tubuh kita. Ada protein, ada lemak, ada karbohidrat, vitamin, mineral, air, dan serat. Coba Bapak Ibu, ngaku sekarang nih kita, dari 7 komponen ini, bisa tiap hari dipenuhi Bapak Ibu?
Protein, lemak. Kalau lemaknya mungkin ya, gorengan, daging-daging yang merah, sapi, kambing gitu ya. Nah, lemak, protein mungkin, tapi karbohidrat apalagi paling banyak nih yang suka manis-manis. Ya, sampai terjadi kencing manis. Tetapi bagaimana dengan vitamin, mineral, dan serat? Nah, ini bermasalah biasanya. Karena vitamin mineral ini sangat sensitif. Sayur buah yang kita makan, kita masak pun tidak benar, hilang ini vitamin mineralnya Bapak Ibu. Karena itu banyak orang mengatakan, saya kok udah makan sayur, saya sudah sering rutin makan buah juga, kenapa saya kurang vitamin ini dan itu? Nah, kita tidak tahu. Kita masak di atas 1 menit pun itu banyak mineral, vitamin hilang Bapak Ibu, kena panas hilang. Jadi yang kita makan hanya serat saja. Ya, atau boleh dikatakan ya tinggal sedikit, tinggal sampahnya yang kita makan. Vitamin mineral banyak hilang. Nah, ini sedemikian banyak Bapak Ibu. Jadi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi yang seperti ini, 7 komponen ini dengan segala variasinya, rasanya sulit ya Bapak Ibu. Sulit kita dapat memenuhi sekarang. Maka itu perlu suplemen, health food atau herbal. Nah, tetapi yang perlu kita perhatikan, health food atau herbal ini ya sebaiknya memenuhi syarat ini Bapak Ibu ya. Sumber bahan bakunya baik, kualitasnya baik, diproduksi memenuhi standar yang baik, CPOB, cara pembuatan obat yang baik. Kalau bisa bahan-bahannya bahan alami, jangan zat kimia. Kalau zat kimia sama saja kita seperti minum obat ini, tidak boleh lama-lama, punya batas waktu. Terus tidak mengandung zat berbahaya seperti pengawet kimia dan lain-lain. Jadi sebenarnya mereka yang dikecewakan atau istilahnya kapok minum suplemen, sebenarnya bukan karena suplemennya, health foodnya yang bermasalah, tetapi cara pembuatannya, bahan bakunya yang bermasalah sebenarnya. Sehingga orang memukul rata, wah semua suplemen herbal tidak baik. Bukan begitu Bapak Ibu, kita harus pastikan siapa yang membuat produk itu, kualitasnya dari mana ya. Jangan antipati dengan suplemennya, tapi pabrik pembuatannya harus kita cermati. Karena bagaimanapun suplemen ini perlu sekarang. Kalau enggak ya kita kurang nutrisi Bapak Ibu, vitamin mineral kurang pasti. Jamin itu Bapak Ibu sekarang ya. Nah karena itu sekarang kita ada Maximax. Produknya Maximax ini kita bisa percaya dan andalkan kalau dilihat dari sumbernya ya kan. Bahan baku banyak dari Jepang nih ya, Pak Hari ya bilang ini banyak dari Jepang, kualitasnya bagus. Pabrik pembuatnya juga memenuhi standar. Jadi secara umum ya kita bisa percaya produk Maximax ini bisa memenuhi kebutuhan nutrisi kita. Selain memiliki fungsi khusus dari tiap-tiap produk. Nah, kita punya Bapak Ibu ya, kita punya Maxlim dengan kandungan Garcinia cambodia, ada Psyllium husk ya, yang membantu membuat usus bersih, Garcinia yang menekan nafsu makan, memecah lemak, mengurangi penumpukan lemak tubuh, ya. Kemudian ada vitamin C, L-karnitin dan lain-lain. Jadi ini fungsi Maxlim membuang toksin dalam tubuh, mengurangi kadar kolesterol ya. Ini mengurangi penyerapan kolesterol di usus besar ini. Ya, ini usus terjaga kesehatannya karena suplai berkurang dan pembuangan lebih lancar. Gula darah juga berkurang penyerapannya karena pembuangan yang bagus. Kemudian menurunkan berat badan, fungsi dari L-karnitin dan Garcinia cambodia. Jadi dengan Maxlim, usus saluran pencernaan bagus, tubuh bisa ideal. Selain itu, kebutuhan nutrisi bisa terpenuhi. Nah, kita lihat Garcinia cambodia mencegah produksi enzim yang membuat penumpukan lemak di bawah kulit. Kemudian ada Psyllium husk yang memberi rasa kenyang, memberi masa pada kotoran kita, usus kita sehingga BAB lebih lancar. Nah, kemudian kita punya produk lain, Maxiview. Selain nutrisi bisa dipenuhi, ada vitamin C, ada seri, antioksidan,
ada kolagen, glutathione. Nah, ini juga mempunyai fungsi khusus untuk kecantikan kulit, kulit sehat, kenceng, cerah, anti penuaan, ya kelihatan lebih awet muda, keriput berkurang, ya. Bisa imunitas karena ini umumnya antioksidan. Ya, yang ada di Maxiview ini antioksidan. Antioksidan itu mencegah kerusakan sel oleh radikal bebas atau oksidan. Dan ini meningkatkan imunitas tubuh juga ya, seperti vitamin C, glutathione. Nah, kolagen sendiri memberi cerah pada kulit, membuat kulit kencang, karena ini yang melapisi kulit di bagian bawah, yang membuat kulit kencang dan cerah. Vitamin C juga membantu produksi kolagen. Glutathione, suatu antioksidan yang sangat bagus, yang diproduksi oleh tubuh sebenarnya. Nah, ini disupport oleh Maxiview sehingga membuat tubuh kita secara umum sehat. Jadi Maxiview ini selain untuk kulit sehat, cantik, cerah, ini umumnya antioksidan, hampir bisa dipakai untuk semua kondisi sebenarnya Maxiview ini. Jadi kalau kita bingung-bingung dengan klien atau teman yang mau dikasihkan suplemen yang mana, kita tidak tahu, bingung, sebenarnya dengan Maxiview ini sudah kasih saja ada Maxiview ini. Ini sudah bisa meng-cover kebutuhan antioksidan dan nutrisi kepada kebanyakan orang yang ingin membuat dirinya sehat, kulit kencang, cerah, imunitas meningkat, gitu. Jadi penangkal radikal bebas ini Maxiview. Jadi berikan saja ini. Nah, yang berikut kita punya lagi di Max ini adalah Maxibus. Maxibus ya, Bapak Ibu. Ini kebanggaannya para lelaki sebenarnya ini. Ini kalau Pak Agung cerita itu sampai berdiri, enggak, ini Pak ya. Ini ibu-ibu senang nih karena bapak-bapaknya bisa gagah perkasa ini. Nah, gitu ya. Jadi selain memiliki fungsi utama untuk stamina dan hubungan suami istri, Maxibus juga mempunyai fungsi yang tidak kalah penting. Apa itu? Melancarkan aliran darah. Ya, dengan adanya cordyceps, ginseng, dan maca, ini 3 zat yang membuat stamina pria bisa bagus, juga memperlancar aliran darah. Jadi Bapak Ibu, jika klien tidak ada kendala dengan usia, misalnya umurnya di bawah 50 tahun, atau kalau umurnya di atas 50 tahun, kondisi tubuhnya tidak terlalu bermasalah, penyakit kronis tidak ada, seperti hipertensi, penyakit jantung, stroke, atau gangguan penyakit kronis lainnya, nah kita bisa berikan dengan dosis anjuran 1 saset sehari. Nah, tetapi umumnya kita tahu kondisi kesehatan zaman sekarang ini kan membuat manusia ini tubuhnya itu rentan. Kadang-kadang diberikan zat yang berguna saja reaksinya berlebihan. Termasuk ini Maxibus jika diberikan, kadang-kadang ada reaksi healing krisis, ada reaksi seperti unsur penghilangan racun di tubuh gitu ya. Nah, jadi untuk baiknya jika kita lihat kondisi teman kita, klien kita tuh segar, fit, maka ada baiknya kita kasih setengah saset saja dulu Bapak Ibu, setengah saset, daripada nanti dia pusing, bingung ya, healing krisisnya berlebihan, dia langsung stop, bingung nanya sana sini dan tidak percaya lagi. Lebih baik kita aman, mereka yang kita lihat ada masalah kesehatan, umurnya di atas 20, sudah kasih setengah saset saja dulu, dengan cara jangan ditaruh di bawah lidah, dilarutkan dalam air, karena kalau di bawah lidah penyerapan itu lebih cepat Bapak Ibu, jadi kadar mencapai ke darah itu lebih cepat dan lebih tinggi, sehingga proses healing krisis itu akan lebih terasa. Kecuali mereka muda dan sehat, boleh kita pakai di bawah lidah, atau mereka yang memang terburu-buru ingin melakukan aksi khusus dengan pasangan, ya taruhlah di bawah lidah. Dalam 15 menit sudah ada di darah itu, bisa langsung bereaksi dia. Tetapi ingat, tubuh harus sehat ya Bapak Ibu. Kalaupun di bawah lidah,
Ya mungkin setengah saset lah dulu ya, jangan satu saset karena penyerapan lebih tinggi biasanya. Nah, jadi kita strateginya begitu Bapak Ibu, memberikannya jangan sampai produk yang baik dikatakan mengganggu sehingga orang tidak mau meneruskan untuk minumnya. Jadi kita punya tiga produk Bapak Ibu di Meximax ini. Punya Mexibus untuk stamina dan melancarkan aliran darah. Punya Mexibio untuk kesehatan kecantikan dan antioksidan. Dan punya Maxlim untuk kesehatan khusus, detox tubuh dan memperlancar pembuangan kotoran dan suplai nutrisi, membuat tubuh ideal. Jika tubuh ideal, maka kesehatan secara umum juga biasanya lebih baik. Karena kalau orang sudah gemuk, Bapak Ibu, gemuk itu dikatakan ibu dari berbagai penyakit. Kalau orang sudah gemuk, nanti muncul diabetes, hipertensi, jantung, ya. Mulai semua penyakit muncul kalau orang sudah obesitas. Maka dengan Maxlim itu bisa membantu tubuh sehat. Jadi demikian Bapak Ibu, semoga semua ini bermanfaat untuk kita. Kita menjalani hidup sehat dengan produk yang baik, sehingga ke depan ini kita semakin sehat lagi. Nah, nasihat terakhir ini Bapak Ibu, seperti Bapak Kedokteran Dunia, Hippocrates 500 tahun sebelum Masehi sudah mengatakan, kalau kita mau sehat, jadikanlah makanan kita itu sebagai penyembuh penyakit. Jadikan makananmu sebagai penyembuh penyakit. Artinya, usahakan makanan kita itu adalah makanan sehat, dari sayur dan buah. Nah, dari Dr. Allen Greenberg mengatakan, saya ini seorang pensiunan dokter. Nah, saya mau jujur mengatakan bahwa kecuali Anda mengalami suatu kecelakaan serius, ya, ini memang perlu dokter ini ya, pasti perlu dokter, obat medis. Ini maka kesempatan terbaik untuk hidup hingga tua itu adalah hindari dokter dan rumah sakit. Karena dokter rumah sakit biasanya obat kimia yang hanya mengatasi gejala bukan penyakitnya. Nah, dikatakan lagi, belajarlah tentang nutrisi dari sayur buah, herbal, atau bentuk lain obat alami. Nah, beruntunglah Anda jika mendapatkan seorang dokter naturopati. Nah, beruntung ini Bapak Ibu, ketemu saya juga ya, dokter yang tidak antipati dengan naturopati. Karena banyak dokter, begitu dengar produk suplemen, health food, makanan kesehatan tuh, langsung nolak itu Bapak Ibu, langsung alergi itu. Udah nggak mau tahu itu, tidak mau ikut mendalami. Nah, padahal ini dokter senior aja udah bilang nih, kecuali Anda beruntung mendapatkan seorang dokter naturopati. Akan mengobatin pasien dengan cara alami dulu. Udah terpaksa tidak ada lagi, tidak bisa, baru kombinasi dengan obat medis. Bukan langsung obat medis yang hanya mengatasi gejala dan tidak menyembuhkan penyakit. Bapak Ibu ya, jadi ya mulailah saat ini kita membiasakan diri menjalankan gaya hidup sehat, pola makan sehat, dan konsumsilah suplemen yang Anda tahu itu memang sangat baik, produk yang baik yang bisa menunjang kesehatan Anda dengan mencukupkan seluruh kebutuhan nutrisi yang ada di dalamnya. Dari saya demikian Bapak Ibu, terima kasih, semoga bermanfaat. Semangat pagi semuanya. Semangat Selamat pagi. malam. Terima kasih Pak Semangat Dr. pagi, Iskandar Dokter. Junaidi. Beri tepuk tangan, aplaus luar biasa untuk Selamat Pak malam, Dr. semangat Iskandar pagi, Junaidi. Dokter. Dokter. Ya. Iya, Ada yang Selamat pagi. Zombie apocalypse.